Izin Kak bertanya. Kebetulan saya dari Hindu Kak. Oh, Hindu. Nah, Hindunya kasta iya. apa kamu? Pakai kitab apa Kasta kamu? bawah. Kamu pakai Kasta kitab bawah sih nama Kak. kastanya apa kamu? Made Kak, Made. Hmm, Mm-mm. pakai kitab apa? Maksudnya? Kamu pakai kitab apa? Weda. Oke, Ya. terus? Mau nanya sih Kak tentang gininya. Apa namanya itu? Izin Kak bertanya. Kebetulan saya dari Hindu Kak. Oh, Hindu. Nah, Hindunya kasta iya. apa kamu? Pakai kitab apa Kasta kamu? bawah. Kamu pakai Kasta kitab bawah sih nama Kak. kastanya apa kamu? Made Kak, Made. Hmm, Mm-mm. pakai kitab apa? Maksudnya? Kamu pakai kitab apa? Weda. Oke, Ya. terus? Mau nanya sih Kak tentang gininya. Apa namanya itu? Benar nggak pada saat awal itu kan Kristen tuh sebelum setelah Kristen tuh ada Katolik Kak. Kan Katolik pada awalnya. Nah, pada saat Katolik itu eh, katanya ada perpecahan gitu menjadi Protestan. Nah, Ya. Protestan dan Protestan itu kalau nggak salah saya dengar kurang tahu ya, pernah dengar itu ada dari waktu itu pemimpin Katolik dulu ada Paulus keberapa itu katanya ada melakukan kesalahan gitu Kak. Yaitu tentang menjualkan surat dosa gitu kalau nggak salah. Itu benar nggak sih Kak? Cuma nanya sih. Indulgensi ya. Nah, Iya, memang di abad ke-15, abad ke-16, tokoh Protestan yang bernama Martin Luther itu kan dia kan seorang Katolik ya. Dia melihat ada kesalahan di dalam praktik gereja pada masa itu. Maka karena dia melihat kesalahan di dalam gereja, maka dia mengajukan dalilnya 95 dalil itu. Nah, karena gereja mengucilkan dia dari dalil-dalil itu dan kemudian membuat dia tidak menerima protesnya Luther, maka kemudian Luther itu memisahkan diri dari gereja. Lalu perjuangan protesnya itu dilanjutkan oleh Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan gerakan reformasi, reform. Gitu. kan perbedaan Dulu gereja itu adalah satu. Jadi dari zaman Tuhan Yesus gereja itu satu, ya. Disebut gereja yang Katolik. Katolik itu bukan Roma Katolik ya, yang Roma yang ada di Roma. Tetapi gereja Katolik itu artinya universal, ya, seluruh gereja, ya. Itu dulu satu. Tapi kemudian tahun 1051 ya. Itu terjadi skisma. Tahun 1054 itu terjadi skisma besar antara kepatriarkan di timur, kekristenan di timur dengan kekristenan di barat. Kekristenan di barat itu berpusat di Roma, kekristenan di timur itu pusatnya di Konstantinopel. Ya, sebenarnya skisma ini berpuncak ketika adanya filioque. Skisma itu perpecahan begitu. Nah, jadi barat ini percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Sedangkan timur yang di Konstantinopel itu percaya bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa menurut pengakuan iman Nikea. Nah, karena timur tidak mau mengikuti pemikiran barat yaitu filioque tadi, maka memisahkan diri, ya. Barat dengan timur itu memisahkan diri. Jadi 4 kepatriarkan di timur itu memisahkan diri dari yang di Roma. Ya, kemudian di Roma ini menyebut diri mereka sebagai Katolik, Roma Katolik, maka yang di timur itu menyebut dirinya sebagai gereja yang ortodoks. Makanya ada gereja ortodoks. Baru karena timur ini sudah berpisah dengan Katolik, nah Katolik berkembang di Eropa, nah pada abad ke-15, 16, maka Luther melayangkan gugatannya kepada gereja Katolik karena ada praktik yang ditemukan yang tidak benar dalam gereja. Nah, karena pada keadaan waktu itu bermacam-macam, ada penolakan dan lain sebagainya,
maka Luther memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan sampai sekarang dan buah dari pemberontakan protes itu melahirkan gerakan Lutheran, kemudian ada Calvin dan lain-lain sebagainya. Itulah orang Protestan. Jadi secara umum gereja Katolik Roma Katolik yang berpusat di Vatikan dengan gereja Ortodoks yang ada di Konstantinopel, di Antioquia dulu, dan yang ada di Mesir, dalam hal ini gereja Koptik, ya, dan juga gereja Protestan, itu adalah 3 arus utama kekristenan di semesta. Begitu. Oke. Jadi saya baru mengerti. Soalnya kakak saya kan seorang Kristiani. Kakak saya Kristiani menikah dengan orang Kristiani. Kebetulan aliran gerejanya itu Calvinis, Kak. Calvin ya? Ya, Calvin. Itu kalau misalkan saya tanya, itu kan setahu saya kan Alkitab itu sama dari Katolik sampai, cuman ada perbedaan sedikit aja. Mungkin bisa dijelasin nggak, Kak, Alkitabnya Katolik, Ortodok atau nggak beberapa aliran Protestan gitu? Mungkin ada perbedaan dari sedikit. Ya, ada perbedaan ya. Perbedaan itu karena begini. Karena Protestan, karena Luther waktu itu tidak sepakat dengan gereja Katolik, maka dia meniadakan semua vibes kekatolikan. Dalam hal ini juga kitab suci. Nah, makanya Luther lebih mengikuti kitab suci, secara khusus Perjanjian Lama mengikuti pola yang dari Yahudi, yaitu yang dihasilkan dari Konsilium Nia. Ya, jadi kitabnya orang Katolik dengan kitabnya orang Ortodoks itu sama, yaitu yang ada Deuterokanonikanya. Nah, sedangkan di Konsilium Nia, orang Yahudi itu meniadakan Deuterokanonika dengan alasan Deuterokanonika itu tidak ada bahasa Ibraninya. Maka Luther yang protes kepada gereja Katolik itu menggunakan yang dipakai Yahudi ini sebagai Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lamanya orang Protestan itu sama dengan tanahnya orang Yahudi, dan berbeda dengan Perjanjian Lamanya orang Katolik dan Ortodoks. Meskipun orang Katolik dan Ortodoks itu sama-sama punya Deuterokanonika, tapi cara pandang Ortodoks dan Katolik terhadap Deuterokanonika itu berbeda. Begitu. Ya, makanya dogma orang Katolik dan Ortodoks itu juga berbeda dalam hal ini. Jadi itu bukan permasalahan yang esensial bagi kami orang Kristen, karena itu hanya tentang mengikuti kanon yang mana. Kalau orang Protestan mengikuti kanon Ibrani, sedangkan orang Katolik mengikuti kanon Vulgata. Orang Ortodoks mengikuti Septuaginta yang berbahasa Yunani. Begitu. Oke. Ya, nah, sekarang saya sekalian nambah pengetahuan lah, sering-sering baca lah. Ya. Soalnya kan saya SMA-nya di Kristen juga, Kak. SMA saya Kristen di Harapan gitu, Protestan, dan itu gerejanya juga Protestan ya, kalau nggak salah juga gereja Protestan, yayasan. Jadi saya sambil belajar juga sih agama lain, Buddha saya pelajarin juga. Ya, nambah toleransi aja sih, Kak. Itu Iya, harus belajar. Ya, toleransi itu tidak penting sebenarnya. Kamu tidak penting menoleransi orang, kamu penting untuk menyetarakan. Menyetarakan dalam hal apa? Ya, kita itu nggak perlu toleransi, kita itu perlu kesetaraan. Ya, kesetaraan, tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah kamu harus mencari kebenaran. Kamu harus tanyakan pada dirimu, apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang diinginkan oleh jiwa saya? Apa yang diinginkan tempat di dalam kediaman saya? Kamu harus mencari, memang kok semua orang tuh harus mencari kok. Tapi kamu harus mencari kebenaran kamu, apa sebenarnya kamu cari? Kalau kamu mencari hidup, Yesus Kristus adalah jawaban. Ya, kalau kamu mencari yang lain-lain, silakan cari kepada yang lain. Kalau mau cari hidup, kalau mau cari kebenaran, kalau mau cari jalan, Yesus Kristus telah menyatakan, I am the truth, I am the way, I am the life. Nobody will go to the heaven, nobody will go to the Father without me. Gitu. Jadi ya, penginjilan kami itu memang mengajak semua orang untuk merenungkan tentang bahwa dia adalah orang berdosa, semua orang itu berdosa, tidak ada yang tidak ada yang pernah luput dari dosa. Tetapi hanya satu pribadi yang telah mengalahkan dosa, yaitu Yesus Kristus. Tak satupun catatan sejarah di semesta ini yang membuktikan Yesus telah berdosa. Galatia 4 ayat 4. Oke, itu sih, Kak. Terima kasih, Kak, ya. Terima kasih ilmunya ya, banyak. Semangat selalu ya kamu ya. Sukses semua ya.
Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau mau mencari hidup, Anda harus tahu kemana harus pergi. Tapi kalau mau mencari bidadari, jangan cari Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak menawarkan bidadari, apalagi bidadara. Aduh, capek juga ya. Keselamatan, keselamatan, keselamatan. Mana ini si Petrus ini? Namanya Petrus. Dibaptis wajib nggak kak? Wajib bagi orang percaya. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, berilah terang, berilah terang. Wah, tap-tap layar kalian 700.000. Kalian tuh hebat, luar biasa. 1 juta ini ya, biar semua orang mendengarkan Injil, semua orang di TikTok mendengarkan Injil. Jadi mereka tidak punya alasan bahwa mereka belum pernah dengarkan berita itu. Silakan, Jolai. Shalom Kak Elia. Ya, silakan, salam. Kak, aku ingin nanya tentang sebentar ayat. Ayat apa tuh? Mau tanya apa? Kita kan suka dengar kalau orang tua suka bilang kalau firman itu bisa menjadi rema atau apa yang jadi kehidupan kita sehari-hari ya, itu adalah gambaran firman, yaitu suara Tuhan. Aku ingin tanya ke Kak Elia, kalau misalkan apa yang kita alami kayak seperti dengan kisah firman itu, apakah kita bisa kaitkan itu juga dengan firman itu Kak? Saya bicara tentang harta-harta karun yang terpendam, yang mana Tuhan di situ firmankan. Kalau misalkan itu terjadi di dunia yang kita alami sekarang, apakah kita bisa kaitkan dengan firman itu Kak? Maksudnya firman? Yang seperti yang ayat yang disampaikan di situ Kak. Di ayat berapa? Ayat 3. Yang kamu minta apa? Ayat berapa? Apa? Kitab apa yang kamu tanyakan? Apa nama kitabnya? Ayat 3, ayat 3-nya apa? Saya nggak tahu ayat 3 yang kamu maksud, ayat 3 dari apa? Halo? Nanti ya, kita lanjut ya. Sudah dapat ayat berapa? Yesaya 45 ayat 3 Kak. Oke, saya 45 ayat 3. Apa yang kamu tanya dari situ?
Iya, maksud aku pengen nanya kalau misalkan seperti yang tertulis di firman itu, dan di kehidupan yang kita alami sekarang, kita alami ya seperti yang harta-harta karun segala macam, eh, kadang kita kan nggak tahu itu benar dari Tuhan atau itu benar dari sesuatu yang leluhur atau apapun itu, dan menjadi pertanyaan yang kadang menakutkan atau apapun itu. Maksudnya kalau kita tahu hidup kita kan bergantung sama firman, apa yang harus kita lakukan, Kak, gitu? Apa yang harus kamu lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk tujuannya apa? Tujuannya maksudnya apakah hal-hal itu memang datang dari Tuhan atau datang dari cobaan atau dari iblis kah? Iya, Kak. Hal-hal bagaimana cara kita tahu bahwa hal-hal itu dari Tuhan dan hal-hal itu bukan dari Tuhan? Nah, itu Hal-hal yang dari Tuhan itu akan menuntun kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan memurnikan kamu. Hal-hal yang dari Tuhan akan membuat kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang bukan dari Tuhan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu dikenal. Bahkan dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalamku, ia berbuah lebat. Artinya, bagaimana kita tahu itu datang dari Tuhan atau tidak? Lihat buahnya. Apakah buahnya itu menuntun kamu kepada Yesus? Membuat kamu cinta dengan Yesus? Atau malah semakin menjauhkan itu? Misalnya kamu buat bisnis. Kamu berbisnis, kamu kaya raya. Tapi kamu tidak mau pernah ketemu Tuhan. Kamu mulai sombong dengan uangmu. Tidak pernah mau sempatin waktu buat Tuhan. Tidak pernah mau membantu orang lain. Tidak pernah mau mengasihi orang lain. Maka itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kamu tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang membuat kamu jauh daripadanya. Tapi kalau kamu kemudian sakit, kamu menderita, kamu kesakitan. Tapi di dalam kesakitan itu, di dalam kelemahan itu, kamu semakin mencari Tuhan. Kamu membuat keadaan kamu memikirkan segala sesuatu. Bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu semakin cinta sama Tuhan. Maka bisa jadi itu adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kamu. Untuk membuat kamu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang kita pilih. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita kekayaan loh. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan. Dia menjanjikan kita apa? Pemurnian. Agar kita murni seperti emas. Ya. Makanya dalam 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada hal yang menarik di dalam budaya orang Yahudi. Di dalam budaya orang Yahudi, ketika pengembala domba itu menggembalakan dombanya, kalau ada domba yang nakal, domba yang liar yang nakal itu akan dipatahkan kakinya oleh pengembalanya. Dan ketika kakinya dipatahkan, maka pengembala itu akan menggendong domba itu agar dia tidak liar. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, kadang-kala mematahkan kaki kita agar kita tidak jauh dari Dia. Agar kita tidak liar. Melalui apa? Kehilangan, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita, menegur kita, menghajar kita, agar kita tidak jauh dari Dia, agar kita tidak kehilangan jiwa kita. Di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi bagaimana kamu tahu itu dari Tuhan atau tidak? Kalau itu membuatmu sadar tentang Tuhan, kalau itu membuatmu semakin cinta kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau kemudian kamu jadi kaya raya, kamu memperoleh semuanya, tapi itu membuat kamu menjadi bermegah di dalam dirimu, kamu jadi melupakan Tuhan, kamu jadi sombong, kamu jadi arogan. Kamu tidak mau lagi ke gereja, kamu tidak mau lagi ketemu Tuhan. Berarti itu adalah dari iblis yang ingin menipu kamu agar kamu di dalam kenyamanan dan tidak mau untuk ketemu Tuhan. Iblis tidak pernah menawarkan kesakitan. Iblis selalu menawarkan
Maukah kamu kaya? Maukah kamu enak? Maukah kamu begini? Maukah kamu begini? Sama seperti Kristus. Iblis telah mencobai Kristus ketika dia puasa 40 hari. Apa yang ditawarkan iblis? Tak satu pun penderitaan yang ditawarkan iblis. Iblis berkata, kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan semuanya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan ini. Tapi Yesus tetap taat. Yesus tetap taat kepada Bapaknya. Dia menjalani penderitaannya. Iblis tidak pernah mengajak untuk menderita. Iblis mengajak untuk senang-senang. Dengan kesenangan itu kita lupa tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengajak kita untuk teruji. Agar semakin teruji. Agar sama seperti ucapan Ayub yang berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, Kak. Kalau yang mengenai harta-harta karun dari leluhur bagaimana, Kak? Tak perlu harta-harta dipikirin. Cari Tuhan, kamu pasti punya harta. Amin. Tidak perlu fokus kepada harta. Jadi orang Kristen tuh jangan bicara harta. Tidak ada harta yang berarti kecuali Kristus. Orang Kristen jangan mikirin harta. Kamu cari harta, kamu mati. Tapi kalau kamu cari Kristus, kamu berkecukupan. Amin. Iya, itu pasti. Makanya syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Kerajaan Yahweh. Amin. Kerajaan Allah. Agar semuanya ditambahkan Kepadamu. Kamu cari dulu kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Lukas 16 ayat 16. Kristus sendiri yang menyatakannya. Cari dulu Yesus. Baru yang lain itu belakangan. Pak Stephen Tong mengajarkan saya. Melayani bukan untuk cari duit. Kalau kamu cari Tuhan terus. Kalau kamu melayani Tuhan terus. Duit itu akan mengikuti kamu menurut kedaulatan Tuhan. Dia. Pak Stephen Tong ngajarin saya begitu. Jadi pelayan itu bukan untuk duit. Ya, hidup itu kita butuh duit. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, jangan karena duit. Karena setan pun bisa kasih duit, ikuti aja setan. Tapi ada hal yang lebih berharga, yang tidak dimakan oleh ngengat karat dan juga rayap. Apa itu? Iman dan keselamatan. Jadi jangan fokus sama harta. Itu belakangan. Ya. Enggak, kamu punya duit. Aku nggak fokus ke situ, Kak. Cuman ya apa ya? Maksudnya bisa dibilang mungkin jadi korban dari hal seperti itu. Makanya aku tuh pengen nggak apa-apa. Kalau kamu ditipu orang untuk kehilangan uang, kehilangan harta, ya lebih baik kamu kehilangan itu daripada kehilangan Tuhan, kan? Iya. Yang penting kamu tidak kehilangan Allah. Enggak, amin. Enggak. Kamu tidak penting nggak saya kehilangan ini, saya kehilangan ini. Saya dari kecil kehilangan orang tua. Saya kehilangan banyak hal. Ketika saya berapologetika, saya kehilangan kesempatan saya meraih ini, meraih itu. Relasi saya hilang, kayak kehilangan materi. Saya kehilangan kesempatan, saya kehilangan hal-hal relasi dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak penting. Itu tak berguna. Enggak, Kak. Saya sebenarnya kita tidak kehilangan Tuhan. Sebenarnya bukan masalah harta yang bagaimana, tapi masalah leluhur yang mana mungkin garis keturunan yang saya kena dampaknya. Biar bagaimanapun kan saya pasti mengikuti leluhur atau orang tua atau bla bla bla. Jadi kalau misalkan orang tua yang alami itu, jadi saya yang kena imbasnya seperti itu. Jadi bicara tentang untuk apa? Tentang apa? Ya tentang harta-harta karun seperti itu. Harta leluhur, harta karun yang tiba-tiba dibawa dan dikatakan itu dari leluhur bla bla bla. Dan akhirnya kan kita jadi tanda tanya gitu loh, Kak. Tapi kalau kita baca di firman, ada tertulis kan tadi, aku akan memberikan engkau harta yang terpendam, harta karun, segala macam. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman, itu ada. Jadi maksudnya apa yang buat kita bisa, apa yang buat kita yakin itu dari Tuhan atau dari leluhur atau dari cobaan dari iblis? Ya kalau itu kamu harus cari tahu itu didapatkan dari mana. Kalau dari kejahatan kamu harus buang itu. Iya, benar, Kak. Kamu sendiri harus cari tahu itu. Kalau itu didapatkan dengan cara yang pusaka-pusaka yang kamu dapatkan itu dengan kejahatan, kamu harus buang itu. Iya, karena ini bukan jimat, bukan jimat atau pedang atau bla bla, tapi ini ya sudahlah, Kak, aku cuman mau tanya itu aja. Kalau emang itu kita bisa kaitkan dengan firman, ya semoga memang benar
tujuan kita ke Tuhan. Kalau itu baik, pasti Tuhan akan tuntun ke jalan yang baik. Kalau itu memang cobaan dari iblis, pasti iblis akan tetap berdaya kita untuk jauh dari Tuhan. Itu aja yang aku pegang, imanku tetap ke Tuhan. Ya. Jadi yang penting segala sesuatu itu kamu yang pikirkan, karena kamu yang bertanggung jawab untuk semua. Oke, terima kasih Kak Elia. Tuhan memberkati. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan Sadewa. Oke, selamat sore Kak. Ya sore, silakan. Nah, saya ingin bertanya Kak, kan manusia pertama itu setahu saya si Adam dan istrinya si Hawa. Sementara anaknya ada Kain dan Habil. Setahu saya Kak, dan saya bingung di situ kan jenis kelaminnya kedua anaknya kan laki-laki Kak. Jadi kenapa bisa bertambah manusia semakin banyak sementara keturunan Adam dan Hawa itu keduanya laki-laki? Ada kitabmu di situ? Atau nggak punya Alkitab Kak? Kebetulan lagi tidak ada Kak di situ. Kenapa dimakan rayap? Lagi di luar saya Kak. Baca Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti ada nggak anak perempuan Adam? Berarti anaknya Adam dan Hawa berarti tidak hanya dua ya Kak? Banyak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma yang dicatatkan 2. Kenapa hanya 2 yang dicatatkan? Untuk menurunkan garis Mesias. Karena Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ketika Allah menjanjikan keturunan, maka Allah pun harus menjelaskan keturunan itu nanti dari mana. Maka ditulis tuh ya anaknya yang ini, dia milih Kain, milih Habel, karena Habel dibunuh Kain lalu digantikan oleh Set. Gitu. Kalau anaknya mau banyak, tapi yang ditulis hanya 2, itu untuk menurunkan garis Mesias. Begitu. Itu ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, ya.